Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 1 ayat 7-11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dua tokoh besar dalam kisah Markus hari ini, Markus bab 1 ayat 7-11, menunjukkan sikap kerendahan hati yang tulus tanpa modus. Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan tokoh yang akan datang setelah ia. Berhadapan dengan sosok yang lebih besar itu, membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Tokoh kedua adalah Yesus Kristus, yang adalah Putra Allah. Ia yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus, justru meminta supaya Yohanes Pembaptis membaptisnya dengan air. Ia yang adalah Putra Allah justru turun ke bumi dan menjadi manusia. Ia dibaptis oleh Yohanes. Pernyataan dari langit yang terbuka semakin menegaskan siapa Yesus itu. Pernyataan Yohanes menjadi tergenapi bahwa dirinya tidak sebanding dengan Yesus. Kerendahan hati yang tulus ditunjukkan oleh kedua tokoh ini hingga akhir hidup mereka. Yohanes Pembaptis hidup secara konsekuen. Hidupnya dibaktikannya untuk memungkinkan semua orang melakukan konversi, perubahan. Hingga akhirnya ia harus dipenggal karena perkataannya yang benar. Sementara Yesus juga sepanjang hidupnya menunjukkan kerendahan yang penuh kuasa kepada siapapun. Paulus menyebut kerendahan hatinya dengan istilah kenosis, pengosongan diri. Ia yang meskipun Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Justru ia menjadi manusia untuk menebus manusia. Sikap kita sering kali justru sebaliknya. Kita sebagai orang kecil bahkan membesar-besarkan diri agar mendapat pengakuan dan mendapat nama. Jika orang tidak memberi hormat, tidak jarang kita menjadi marah dan merasa dilecehkan. Tidak jarang kita merasa sungguh-sungguh berjasa besar atas diri seseorang atau atas peristiwa tertentu. Rasa marah dan kecewa akan selalu muncul ketika namanya tidak disebut-sebut dalam pengantar atau dalam berbagai. Orang yang demikian akan mengatakan, "Aku dihormati maka aku ada." Hari ini kita diajak untuk belajar dari Yohanes dan Tuhan Yesus. Dalam seluruh hidup mereka, kita bisa mengatakan mereka mempunyai semboyan, "Aku mencintai maka aku ada." Demikian juga dengan kita, mari kita berusaha untuk selalu mencintai dengan tulus. Kehormatan memang menjadi bagian dari hidup kita. Namun kita akan tetap menghormati meskipun orang tidak memberi hormat dan tepuk tangan. Kita akan bermakna meskipun orang tidak menyebut-nyebut diri kita. Dalam kerendahan hati yang tulus, mari kita belajar agar, "Aku mencintai maka aku ada." Sebelum kita berani mencintai, kita belum berani menjadi orang yang rendah hati. Karena cinta, Yesus Kristus lupa diri menjadi manusia biasa. Karena cinta, Yesus Kristus rela melepaskan diri demi menyelamatkan manusia. Marilah berdoa, "Ya Tuhan,
Ajarilah kami menjadi orang yang rendah hati namun berisi. Semoga kami juga selalu berani untuk mencintai. Bantulah kami agar mampu mengisi seluruh hidup kami dengan cinta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.